Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lela Nur Safrida. Saya merupakan salah satu dosen FKIP Universitas Jember Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait dengan geometri, yaitu beberapa definisi dasar geometri khususnya di bagian sudut. Adapun beberapa sebagian kajian yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama adalah definisi dasar terkait sudut, yang kedua adalah postulat-postulat yang terkait dengan sudut dan garis. Selanjutnya terkait definisi dasar. Yang pertama, definisi dari sudut. Sudut adalah bangun yang dibentuk oleh dua sinar dengan titik pangkal yang sama. Terdapat beberapa macam sudut. Yang pertama adalah sudut lancip, di mana sudut tersebut besarnya kurang dari 90 derajat dan lebih dari 0 derajat. Kemudian sudut siku-siku, yaitu sudut yang besarnya sama dengan 90 derajat. Yang ketiga ada sudut tumpul, yaitu sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Dan yang keempat adalah sudut lurus, yaitu sudut yang besarnya 180 derajat. Baik, di sini saya akan memberikan contoh dari beberapa macam sudut, yaitu kita perhatikan bersama. Di sini terdapat sudut AOB. Sudut AOB merupakan salah satu contoh dari sudut lancip, di mana besar sudut AOB yaitu sama dengan 70 derajat. Sedangkan untuk sudut BOC sama dengan besarnya 90 derajat, sehingga sudut BOC merupakan sudut siku-siku. Kemudian untuk sudut selanjutnya yaitu sudut COD. Sudut COD besarnya 20 derajat, sehingga sudut COD merupakan salah satu sudut lancip. Nah, mari kita amati bersama untuk sudut BOD, di mana sudut BOD itu memiliki besar sudut sama dengan 90 derajat ditambah 20 derajat sama dengan 110 derajat. Kira-kira sudut BOD merupakan sudut apa? Ada yang tahu? Ya, baik. Sudut BOD merupakan salah satu contoh dari sudut tumpul. Sedangkan yang terakhir adalah sudut AOD, di mana sudut AOD membentuk satu garis lurus, di mana besarnya sama dengan 180 derajat, sehingga sudut AOD merupakan salah satu contoh dari sudut lurus. Definisi berikutnya yaitu yang pertama adalah dua sudut kongruen jika dan hanya jika sudut tersebut memiliki besar sudut yang sama. Kemudian sudut yang dikatakan saling berkomplement jika jumlah besar sudutnya 90 derajat. Jika sudut saling berkomplement, maka sudut yang satu merupakan komplement dari sudut lainnya. Dan selanjutnya, sudut dikatakan saling bersuplemen, yaitu jika jumlah besar sudutnya adalah 180 derajat. Jika dua sudut saling bersuplemen, sudut yang satu disebut sebagai suplemen dari sudut yang lain. Saya berikan contoh terkait dengan sudut. Yang pertama yaitu tentukan komplement dan suplemen dari sudut yang besarnya 35 derajat. Oke, kita tahu bersama sudut yang saling berkomplement yaitu sudut yang memiliki jumlah besarnya adalah 90 derajat. Untuk mencari komplement dari sudut 35 derajat, maka kita butuh mengurangi 90 derajat dikurangi 35 derajat, sehingga hasilnya 55 derajat. Jadi sudut komplement dari 35 derajat yaitu sudut yang besarnya 55 derajat. Sedangkan untuk sudut yang saling bersuplemen yaitu sudut yang besarnya adalah jumlahnya sama dengan 180 derajat, sehingga untuk mencari suplemen dari sudut 35 derajat, 180 derajat dikurangi 35 derajat, hasilnya 145 derajat. Sehingga suplemen dari sudut 35 derajat yaitu sudut yang besarnya 145 derajat. Definisi berikutnya yaitu dua sudut dikatakan bertetangga jika dan hanya jika kedua sudut memiliki titik sudut yang sama dan sisi yang sama di antara kedua sudutnya. Di sini saya menyajikan beberapa contoh dari sudut yang bertetangga. Ada contoh A, B, dan C. Di mana contoh A terdapat dua sudut yaitu sudut APB itu dikatakan bertetangga dengan sudut BPC. Untuk contoh B, sudut APB juga sama dengan bertetangga dengan sudut BPC. Untuk yang terakhir
Coba kita amati bersama. Kira-kira untuk sudut contoh di C, kira-kira sudut manakah yang bertetangga? Silakan kalian amati. Adakah sudut yang saling bertetangga? Baik. Untuk contoh yang C, kita lihat bersama ya. Untuk contoh yang C itu terdapat titik sudut yang pertama adalah P dan E. Ya, ada sudut APB dan sudut BEC. Nah, kira-kira apakah titik sudut dari kedua sudut tersebut sama? Saya yakin tidak. Titik sudutnya yang pertama yaitu titik sudutnya di titik P, sedangkan titik sudut untuk sudut yang kedua adalah di titik E. Jadi, untuk contoh yang C itu dapat dikatakan tidak ada sudut yang bertetangga. Selanjutnya, definisi tentang semacam-macam segitiga. Yang pertama adalah segitiga siku-siku, di mana segitiga siku-siku yaitu segitiga dengan salah satu sudutnya besarnya sama dengan 90 derajat atau sudut siku-siku. Sedangkan yang kedua adalah segitiga lancip, di mana segitiga tersebut dengan ketiga sudutnya merupakan sudut lancip. Dan yang ketiga, untuk segitiga tumpul adalah segitiga yang memiliki salah satu sudutnya berupa sudut tumpul. Nah, di sini saya memberikan beberapa contoh ya. Ada contoh yang pertama untuk segitiga yang berwarna pink keunguan itu adalah segitiga siku-siku. Yang berwarna biru adalah contoh dari segitiga lancip, dan yang berwarna merah adalah contoh dari segitiga tumpul. Definisi selanjutnya yaitu membagi segmen garis berarti membagi garis menjadi dua bagian yang kongruen. Garis yang membagi segmen garis menjadi dua segmen garis yang kongruen disebut sebagai pembagi segmen garis. Dan yang terakhir, titik yang membagi segmen garis menjadi dua segmen garis yang kongruen disebut dengan titik tengah. Definisi berikutnya adalah pembagi sudut adalah sinar yang membagi sudut menjadi dua sudut yang kongruen, di mana yang kedua, dua garis yang tegak lurus jika dan hanya jika keduanya bertemu dan membentuk dua sudut yang bertetangga dan saling kongruen. Dan yang terakhir, pembagi tegak lurus segmen garis adalah garis yang membagi dua segmen garis dan juga saling tegak lurus. Postulat selanjutnya yaitu yang pertama ada segmen garis hanya memiliki satu titik tengah. Yang kedua, setiap sudut memiliki tepat satu pembagi sudut. Yang ketiga, setiap segmen garis memiliki tepat satu pembagi tegak lurus. Nah, di sini definisi berikutnya yaitu tentang garis tinggi dan garis tengah. Yang pertama, garis tinggi ya, berdasarkan contoh segitiga ABC ya, garis tinggi adalah segmen garis yang ditarik dari salah satu titik sudut segitiga dan tegak lurus terhadap sisi di depannya. Jadi contohnya dari titik sudut A itu dapat ditarik garis yang tegak lurus dengan sisi di hadapannya yaitu sisi BC, sehingga untuk garis dari A ke BC itu disebut sebagai titik tengah. Dari segitiga ABC itu memiliki tiga garis tinggi, yaitu ditarik dari titik sudut A, titik sudut B, dan titik sudut yang C. Untuk garis tengah adalah segmen garis yang ditarik dari salah satu titik sudut segitiga ke tengah sisi di depannya dengan membagi sisi di hadapannya sama panjang atau kongruen. Jadi untuk di segitiga yang berikutnya, segitiga A, B, dan C ya, untuk dari titik sudut A ditarik garis menuju garis BC, kemudian membagi BC menjadi dua segmen garis yang sama panjang atau kongruen, yaitu dengan besarnya 4, maka garis yang ditarik dari A ke sisi BC itu merupakan garis tengah. Jadi dari contoh A segitiga ABC untuk yang segitiga kedua itu terdapat tiga garis tengah juga. Jadi garis tengah yang ditarik dari titik sudut A, garis tengah yang ditarik dari titik sudut B, dan garis tengah yang ditarik dari sudut C. Di sini saya menyajikan beberapa latihan soal terkait dengan definisi dan postulat sudut serta segitiga. Contoh yang pertama, apa yang Anda dapat simpulkan dari gambar di samping? Jadi saya memiliki gambar, ya, beberapa sudut di sana.
Kemudian silakan tentukan apakah yang bisa Anda simpulkan dari gambar tersebut. Untuk latihan soal yang nomor 2, saya memiliki sudut RST dan TSV dengan besar sudutnya diketahui ya. Ya, pertanyaannya adalah tentukan X dan besar sudut RSV. Dan untuk contoh yang ketiga, yaitu diketahui ada beberapa sudut di sana, ada sudut TSU, USV, dan VSV dengan besar sudut diketahui masing-masing. Yang ditanyakan adalah tentukan besar sudut dari USV. Silakan dikerjakan sebagai latihan soal untuk menunjukkan seberapa paham Anda terhadap materi yang telah kita pelajari bersama. Baik, sekian untuk video pembelajaran kali ini terkait dengan definisi dasar serta postulat terkait dengan sudut dan segitiga. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya.